Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini patut kiranya kita kembali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di kesempatan ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan al-aqidah al-islamiyah, yakni salah satu di antara perkara pokok dan paling penting dalam kehidupan beragama kita. Dan perkara ini tentu merupakan konsekuensi dari pernyataan kita sebagai seorang muslim, bahwa tidaklah seorang muslim menjadi muslim yang benar kecuali dia harus mempersaksikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidaklah akan benar keislaman seseorang kecuali dia mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang dia sembah, yang dia ibadahi dengan benar, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mempersaksikan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar Rasul Allah, ya, benar-benar Rasul Allah. Jadi ketika seseorang menyaksikan kedua hal ini dan mempersaksikan kedua hal ini, menyatakan dengan lisannya apa yang ada di dalam hatinya atau keyakinannya, maka dialah menjadi seorang muslim, ya. Dan hal ini perlu penjelasan, perlu pemahaman yang mendalam. Kenapa? Karena di balik persaksian kalimat yang singkat, ya, yang singkat ini ternyata memiliki kandungan makna, konsekuensi, syarat-syarat, rukun-rukun yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Sebab kalau tidak dipelajari, tidak dipahami, jangan-jangan kita hanya mengucapkannya saja tanpa memahami maknanya, ya, jangan-jangan kita hanya mengucapkan saja tapi tidak memahami maknanya, ya. Sehingga dalam kehidupan kita, lisan kita menyatakan la ilaha illallah, tetapi dalam pelaksanaan, dalam aktivitas dan penerapan dalam kehidupan kita ternyata tidak nampak, tidak zahir,
Ya, apa yang kita tidak dipraktekkan, apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Ternyata ada perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ucapan kita sendiri. Misalnya melakukan perkara-perkara yang merupakan ritual-ritual penyembahan, peribadatan kepada selain Allah. Berarti kalau demikian berselisih ya, atau berseberangan dengan apa yang kita ucapkan dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kita harus yakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, ya, yang lahir di kota Makkah, ya, lahir di kota Makkah. Beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang dipilih oleh Allah, Al-Mustafa, dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu yang Allah turunkan, yang mana wahyu itu berupa perintah-perintah, syariat, tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib harus beliau sampaikan kepada umatnya, harus beliau sampaikan kepada umatnya. Maka dua perkara pokok ini harus kita pahami dengan baik dan benar. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah bahas berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita fokus dengan kalimat yang kedua, yaitu Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita masuk kepada materinya. Saya review sedikit. Syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dari syahadat Muhammad Rasulullah itu sama atau mirip dengan makna la ilaha illallah. Kita sudah belajar bahwa yang makna la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna Muhammad Rasulullah adalah la matbu'u, tidak ada yang diikuti dengan benar, ya, tidak ada yang diikuti dengan benar. Diikuti untuk apa? Diikuti untuk menyembah Allah tadi. La matbu'u bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang diikuti dengan benar dalam rangka menjalankan ibadah, amal saleh dan ketaatan kepada Allah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tabi'a fima la dalila alaihi, kalau diikuti tanpa adanya dalil, tanpa adanya hujjah, tanpa adanya keterangan. Jadi ada orang selain Nabi Muhammad diikuti tanpa adanya hujjah, tanpa adanya dalil, faqad ittaba'a bi batilin, maka dia diikuti dalam keadaan batil, tidak benar. Ya. Maka ketika kita telah mencanangkan bahwa tidak ada yang aku sembah selain Allah, maka cara menyembah Allah itu harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itulah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Rasulullah Muhammad inilah yang dipilih. Maka kalau kita bertanya, siapakah di antara manusia yang paling paham tentang agama, ajaran Islam, syariat Allah? Jawabannya siapa? Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih tahu dan lebih paham. Kenapa? Karena agama ini diturunkan kepada beliau.
dan beliau wajib menjalankan perintah amanah untuk mengajarkan dan mendakwahkan kepada seluruh umat manusia. Ya, maka wajar kalau memang kita diwajibkan mengikuti jalannya Nabi Muhammad, karena dialah yang lebih tahu. Ya, ibaratnya begini, ada seorang direktur perusahaan, kepala kantor lah misalnya, dia punya proyek di suatu daerah, ya, di suatu daerah Kalimantan misalnya, dia punya proyek di sana. Maka dia tidak bisa langsung ke sana, dia mengutus orang untuk apa? Untuk menjalankan atau memantau atau mengawasi proyek di sana. Maka yang diutus oleh direktur atau kepala kantor tadi adalah orang yang paling tahu, orang yang paling paham tentang proyek tersebut, apa dan bagaimananya proyek itu. Dia utus orang itu supaya bisa mengawasi jalannya pelaksanaan proyek di Kalimantan tadi. Kenapa dia memilih orang yang paling tahu? Supaya proyek itu bisa berjalan dengan baik. Ya, maka kewajiban yang istilahnya pemborong atau yang melaksanakan proyek itu, dia harus mengikuti instruksi utusan dari direktur atau kepala kantor tadi, mau tidak mau. Ya, dan biasanya yang namanya proyek pasti ada juklaknya, ada juknisnya, pasti. Maka sang utusan tadi dia bawa juklak, dia bawa juknis, dia terangkan kepada pemborong, begini caranya nanti ya, mulai dari sini lakukan ini, begini, kerjakan seperti ini. Maka tugasnya pemborong ya mengikuti instruksi, mengikuti juklak, ya, mengikuti juknis. Begitulah hakikatnya kita itu. Ya, Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah yang paling paham tentang ajaran agama Islam. Maka kita umatnya ini, umatnya tinggal mengikuti apa yang diinstruksikan, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya apa? Ya supaya kita menjalani instruksi tadi itu dengan baik dan benar. Kalau kita menyimpang dan menyelisihi dari instruksinya Nabi Muhammad, ya bisa jadi proyeknya tidak diterima nanti. Mungkin ada orang bilang begini, mungkin tadi sang pemborong ngomong gini, saya tidak mau ikuti instruksi atau juklak dan juknis ini, saya punya cara sendiri kok, gitu ya. Saya berpengalaman bertahun-tahun membangun jembatan, bangun gedung, saya punya cara sendiri. Saya nggak mau ngikuti juknis dan juklaknya dari siapa tadi itu, yang utusan tadi, nggak mau saya. Pokoknya saya mau kerjakan menurut yang saya tahu. Nah, maka dia kerjakan menurut yang dia tahu. Memang dia mungkin berpengalaman, sudah bangun proyek di mana-mana, sudah dia lakukan sesuai dengan yang dia mau. Suatu saat jadilah proyek tersebut. Datanglah direktur untuk meresmikan. Kepala kantornya datang meresmikan. Loh, kok begini jadinya? Kok begini bentuknya? Kok begini modelnya? Nah, dipanggillah pemborongnya. Pak, sampean jadi pemborong di sini. Iya. Lah kok begini modelnya? Lah iya Pak, ini yang paling bagus Pak. Pokoknya gedung yang di sini, di daerah sini ini yang paling bagus. Saya pengalaman di mana-mana, ini yang paling bagus Pak. Apa kata direktur, kepala kantor? Bongkar. Saya tidak terima. Saya tidak terima ini. Itu tidak sesuai dengan perintah saya, tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang saya turunkan melalui saya punya utusan. Nah, itu ibarat Pak, ketika kita
beribadah kepada Allah menurut apa yang kita mau. Menurut saya beribadah kepada Allah yang baik itu begini. Tidak mau ngikuti caranya Nabi Muhammad, tidak mau ngikuti caranya Rasul beribadah, beragama, berakidah dan lainnya. Pokok apa yang menurut saya baik, itulah yang saya kerjakan, itulah yang saya lakukan. Kira-kira diterima enggak ibadahnya, Pak? Diterima enggak ibadahnya? Tidak diterima, Pak. Kok dia bikin-bikin sendiri, dia buat-buat sendiri, tidak mengikuti juklak dan juknis yang Allah turunkan kepada Rasulnya, supaya Rasul itu mengajarkan kepada umatnya. Dia mengikuti perasaannya, pikirannya, menurutnya itu dia yang bagus. Padahal Allah tidak ngajari gitu kok. Rasulullah nggak ngajari gitu. Akhirnya kerja kerasnya selama ini tidak ada manfaatnya, atau dengan kata lain sia-sia. Kita tidak mau begitu. Maka sebagai seorang muslim, syahadat Muhammadar Rasulullah itu benar-benar kita terapkan. Kita tunduk patuh kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau syariatkan, perintahkan, kita jalani, kita lakukan sekuat kemampuan kita. Apa yang beliau larang, kita tinggalkan juga sekuat kemampuan kita. Oke ya. Jadi ini sangat penting. Jadi jangan sampai ada asumsi dalam kehidupan kita bahwa yang penting kan yang kita sembah itu Allah. Jangan sampai terjadi begitu. Yang penting kan saya menyembah kepada Allah. Perkara caranya, jalannya, ya terserah saya. Ibaratnya mau ke Surabaya misalnya ya, mau ke Surabaya terserah saya. Saya mau lewat lingkar timur, lewat tengah kota, lewat lingkar barat. Saya mau lewat Sukodono, Kletek, kemudian apa itu? Waruya atau sana, atau mau lewat timur, itu urusan saya, terserah saya dong. Nah, suka-suka saya. Apakah ya kalau urusan dunia memang mungkin sama-sama sampai Surabaya, mungkin urusan dunia sama, tapi dalam perkara akhirat tidak demikian. Dalam perkara akhirat itu sudah jelas juklaknya, juknisnya, kita mengikuti saja, menjalankan saja, menerapkan saja dalam kehidupan kita. Banyak orang nggak mau terima karena menurut dia, menurut pikiran dan perasaannya ada cara yang lebih baik. Ya, ada cara yang lebih, menurut dia ada cara yang lebih, Masya Allah. Ya, ternyata itu tidak disyariatkan. Itulah kenapa dua syahadat ini selalu bergandengan, tidak bisa dipisah. Kita menyembah Allah, cara menyembah Allah mengikuti Rasul. Sudah, itu aja, gampangannya begitu. Tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah, cara menyembahnya dengan mengikuti Rasul. Udah. Kalau dua-duanya dijalankan, insya Allah kita selamat. Ya, kaifiyah ibadah dan amal saleh yang kita jalankan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut. Daliluha qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, atau dari kalangan kaummu sendiri. Jadi rasul yang diutus oleh Allah itu dari kalangan manusia, bukan dari bangsa malaikat atau bangsa jin. Sebab kalau bangsa malaikat susah kita ngikutinya, karena malaikat tidak sama dengan manusia. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berkeluarga. Sementara kita diciptakan Allah punya potensi untuk itu. Kalau nggak makan ya mati. Ya, kita juga punya berkeluarga. Kalau nggak berkeluarga ya punah umat ini, punah bangsa manusia ini.
maka diutuslah seorang rasul dari kalangan manusia sendiri, anak keturunan Adam sendiri, ya, bahkan dari bangsa Arab, dan yang didakwahi adalah orang Arab, yang kemudian dari sanalah berkembang Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Kemudian azizun alaihi ma anittum. Nah, ini menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul yang diutus oleh Allah, bahwa Rasul itu merasa berat berkaitan dengan penderitaan yang kita alami atau umatnya alami. Jadi Rasul itu sangat berat melihat penderitaan umatnya. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu tidak bisa tidur ketika melihat umatnya tertindas, ya. Ketika awal-awal dakwah, para sahabat mengalami penindasan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat melihat penderitaan itu di dalam menegakkan akidah tentang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum, dan sangat bersemangat, ya, sangat bersemangat, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan pada dirimu. Jadi Rasul itu seandainya dia punya harta yang banyak, semuanya dia akan kerahkan supaya orang-orang itu bisa beriman. Peduli, bersemangat, bersungguh-sungguh bagaimana caranya umat manusia bisa, ya, melaksanakan dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang beberapa riwayat, ketika ada seorang minta, dikasih oleh Rasulullah, minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi, sampai kemudian orang itu masuk Islam. Sebelumnya dia bukan muslim, dan dia kabarkan kepada kaumnya, masuklah Islam kalian, ya, tidak ada manusia yang lebih baik dari Muhammad. Apapun yang kalian minta, kalau dia punya, dia akan berikan kepadamu. InsyaAllah. Coba lihat itu, begitu besar keinginannya, semangatnya, ya, untuk umatnya. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman dia itu sangat penyantun, sangat penyayang. Masya Allah, ini gambaran. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa Allah menyatakan laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang mengakui bahwa yang dia utus itu adalah rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, Allah berfirman, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah yang benar-benar mengetahui bahwa sesungguhnya kamu adalah benar-benar rasulnya. Ini surat Al-Munafiqun ayat 1, yang istilahnya itu membantah omongannya orang munafik, ya, orang munafik. Jadi surat Al-Munafiqun ayat 1 itu bunyinya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya, ketika datang seorang munafik kepadamu, dia berkata bahwa engkau benar-benar rasul Allah. Ini munafik, orang munafik. Ya, orang munafik, padahal bertentangan dengan hatinya. Mulutnya mengatakan di depan Rasulullah bahwa wahai Muhammad, engkau itu benar-benar Rasulullah Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, padahal Allah yang lebih tahu bahwa engkau itulah bahwa engkau adalah rasulnya, karena dialah yang mengutus engkau. Adapun orang munafik tadi itu berdusta. Sebenarnya dia menyembunyikan kekafiran, dia tidak terima engkau sebagai rasul, tapi mulutnya mengatakan engkau adalah rasul. Wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Dan sungguhnya Allah yang lebih tahu bahwa orang munafik itu berdusta.
Ya, dalam ayat ini Allah menegaskan wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Dan Allah yang lebih tahu bahwa sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Oke. Wa maknaha Muhammadur Rasulullah juga bisa bermakna at-tasdiqul jazim, meyakini secara pasti dari hati nurani yang kuat, meyakini secara kuat dalam hati nurani, min samimil qalbi, ya, dari hati nurani, al mawati'i liqauli, ya, yang mana hal tersebut sejalan dengan ucapannya, liqaulil lisan, apa yang dia yakini dalam hatinya itulah yang diucapkan dalam lisannya, yaitu bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul Allah, ya, benar-benar Rasul Allah. Dan kita harus terima, jangan sampai kemudian ada keraguan, benar enggak ya Nabi Muhammad itu Rasul Allah untuk seluruh umat manusia. Jangan sampai ada keraguan. Kadang-kadang kan kita itu terpaku kepada etnis misalnya. Kita lebih senang kalau orang penting itu sesama etnis kita, sesama dari kampung kita misalnya, ya, satu bangsa dengan kita, satu suku dengan kita. Sementara Nabi Muhammad ini orang Arab, berbicara dengan bahasa Arab, ya, tinggalnya di negeri Arab. Benar enggak ya Nabi Muhammad itu Rasul untuk kita juga orang Indonesia, kita juga orang Jawa, kita juga orang Sulawesi? Benar enggak ya? Nah, ini kadang-kadang mengikis sifat-sifat asobiyah itu sulit, ya, mengikis sifat-sifat asobiyah itu sulit. Ada di antara manusia itu tidak mau terima Nabi Muhammad karena dia bukan dari sukunya, golongannya, bangsanya, dia nggak terima, ya. Termasuk orang-orang kafir ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, dia nggak mau terima Nabi Muhammad. Padahal di dalam kitabnya itu banyak ayat-ayat yang menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Saya sering cerita di sini, kenapa orang-orang Yahudi kok banyak tinggal di Mekah, di Madinah, di Yastrib. Padahal tinggalnya kan di Palestina, di Al-Quds. Sebelum dia kemudian tercerai-berai karena ulahnya sendiri, dia terusir dari negeri Palestina. Jadi dulu itu, ya, ketika mereka hidup nyaman di sana, ketika zaman kerajaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka menguasai negeri Palestina dan sekitarnya waktu itu. Tapi karena keburukannya, kejahatannya, kedegilannya, pembangkangannya kepada Allah, akhirnya mereka dikuasai oleh bangsa lain, terjajah, tertindas, akhirnya tercerai-berai di seluruh penjuru dunia. Mereka eksodus, mereka kemana-mana. Termasuk sebagian di antara mereka mukim di Yastrib sebelum menjadi kota Nabi Madinah. Kenapa? Kira-kira jawabannya gimana? Karena tidak karena tidak ikhlas dengan kepemimpinan Nabi Muhammad. Maksudnya pertanyaan ini, kenapa kok mereka milih hijrahnya itu ke Yastrib, ke Madinah, enggak ke Eropa kah, kemana kah? Mereka justru bikin pemukiman di sana. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Mustalik, ada Bani Nadhir, ada Bani Quraidah. Mereka bikin perkampungan besar dan benteng, dikelilingi oleh benteng. Di dalamnya ada kebun-kebun, ada pasar. Ada yang tahu jawabannya? Karena dalam, Masya Allah, betul sekali. Jadi ketika mereka membaca di dalam kitabnya itu,
Mereka temukan ayat-ayat yang datang dari Allah bahwasannya Nabi yang akan datang dan menyelamatkan manusia, menolong manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, itu nanti datangnya di suatu negeri yang gambarannya seperti ini. Banyak pohon korma, ya, banyak gunung-gunung batu, ya, dan banyak gambaran-gambaran itu ternyata persis sama dengan negeri Yastrib, Madinah. Maka mereka eksodus ke sana, berbondong-bondong ke sana, berpemukiman sambil menunggu-nunggu kapan datangnya Nabi tersebut. Harapannya Nabi itu muncul dari kalangan mereka, kalangan Bani Israel. Qadarullah, ternyata ketika Allah mengutus Nabi terakhir itu, nah bahkan sebelum ke situ, bahkan kalau terjadi perselisihan antara mereka dengan penduduk asli, penduduk Arab yang datang dari Yaman, juga membuat pemukiman di situ, namanya kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj, pernah dengar ya? Penduduk asli Madinah. Kalau mereka berselisih antara orang-orang penduduk asli Arab dengan orang-orang Yahudi tadi, orang Yahudi selalu bilang, "Iya kon, nanti kalau Rasul yang diutus kepada kami, ya, sudah datang, kami akan basmi kalian. Kami akan hancurkan kalian. Kami akan habiskan kalian." Kenapa? Karena termaktub dalam kitab kami bahwa Nabi itu akan datang menolong kami. Ternyata Allah menurunkan atau mengutus Rasul itu bukan dari kalangan bangsa Israel, tapi dari kalangan keturunan Ismail, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tidak terima, karena bukan golongannya, bukan bangsanya, bukan kaumnya. Nah, itulah sifat dan watak orang-orang Yahudi dan sejenisnya. Mereka hanya fokus kepada bangsanya sendiri, ya. Maka kalian lihat itu, orang-orang Yahudi tulen itu nggak mau menikah kecuali dengan sesama Yahudi. Nggak mau menikah dengan kecuali dengan sesama Yahudi. Nah, seperti itu. Sehingga kita sebagai seorang Muslim meyakini bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia diutus di negeri Arab, dia berbahasa dengan bahasa Arab, tapi kita yakin bahwa beliau benar-benar utusan Allah untuk seluruh umat manusia di akhir zaman, untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi dan rasul sebelumnya adalah untuk kaumnya sendiri, maka Nabi Muhammad diutus untuk seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Kemudian kata beliau sang penulis, bi anna Muhammadan, karena sesungguhnya Muhammad itu adalah abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Ada dua pernyataan penting di sini, Pak. Hamba dan rasul. Hamba dan rasul. Ila tsaqalaini kafatan, kepada seluruh, ya, golongan, ya, kepada seluruh golongan, seluruh umat atau seluruh bangsa, yaitu apa? Insahum wa jinnahum, baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Jadi Rasulullah itu diutus bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk bangsa jin. Maka diutusnya Rasulullah, jin harus beribadah sebagaimana Rasulullah beribadah. Ya, di antara bangsa jin itu juga ada ulama-ulama, dia harus mengambil ilmu dari Rasulullah untuk diajarkan kepada bangsa jin dan beribadah bagaimana caranya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat dalam surat Al-Jin, ya, atau dalam ayat-ayat yang lain, ketika seorang pemuka bangsa jin itu datang, hadir di majelisnya Rasulullah,
Kemudian ketika mereka pulang, mereka mengajarkan kepada kaumnya tentang apa yang dipelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari bangsa manusia dan bangsa jin. Kemudian arkanuha ruknan. Rukun kalimat Muhammadar Rasulullah itu 2. Sebagaimana rukun syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu juga 2. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu an-nafyu wal itsbat. Menafikan, meniadakan, menghapuskan dan menetapkan. An-nafyu pada kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan, menafikan semua Tuhan-Tuhan. Al-itsbat, menetapkan dalam kalimat illallah, kecuali Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun Muhammadar Rasulullah ada 2 juga. Yang pertama al-i'tirafu birisalatih. Itu yang pertama. Apa i'tiraf itu? Pengakuan. Ya, kita harus mengakui dengan sungguh-sungguh pengakuan. Ya, bahwasannya Muhammad itu benar-benar seorang rasul. Ya, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah dalam surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah, dan seterusnya. Intinya dalam ayat tersebut Allah berfirman, Muhammad itu benar-benar Rasul Allah. Nah, Allah sendiri yang menyampaikan, mengumumkan kepada kita. Maka kita sebagai hambanya yang beriman wajib menerima bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-i'tirafu birisalatihi. Yang kedua, i'tiqadu ubudiyatihi lillahi ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu hamba. Jadi abduhu wa rasuluh. Abdun itu hamba, rasul itu rasul. Maka kita ketika menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba, maka kita posisikan sebagai hamba. Bahwa rasul itu hamba. Dia adalah makhluk. Dia sama dengan kita dalam keadaan sebagai hamba. Dia juga makan, dia juga minum, dia juga istirahat, dia juga menikah, dia juga punya anak, dia juga berkeluarga, dia juga capek, dia juga sebagai hamba. Maka dalam kondisi ini kita tidak boleh menempatkan beliau melebihi kapasitasnya sebagai hamba. Jangan sampai kita mendudukkan beliau seolah-olah sebagai Tuhan, seolah-olah menduduki derajat ketuhanan, mampu melakukan perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh hamba, mengetahui perkara gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah kepada beliau, ya, mampu atau melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh hamba. Ini tidak boleh kita tempatkan beliau melebihi kapasitasnya sebagai hamba. Ya, makanya ketika kita berdoa meminta sesuatu, jangan sampai kita mintanya kepada Nabi Muhammad. Karena ada kan umat sekarang begitu. Ya Muhammad, tolonglah aku. Gak boleh. Gak boleh. Yang bisa menolong kita itu Allah. Apalagi setelah wafatnya beliau. Kalau mungkin dulu waktu hidupnya kita minta tolong sama beliau, wahai Rasulullah tolonglah aku dan sebagainya untuk ini dan itu, masih bisa, masih hidup, bisa bantu. Tapi ketika dia sudah wafat, ya Muhammad, wahai Rasulullah berikanlah aku rezeki, tidak boleh.
Itu perbuatan syirik, yang bisa melakukan itu hanya Allah. Apalagi setelah wafatnya beliau. Ada sebagian di antara kaum ya yang sekarang ini begitu. Ketika dia mengalami kesulitan, dia berseru kepada Rasulullah. Berseru kepada Rasulullah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Karena beliau hamba, sama dengan kita. Beliau lahir, kemudian besar, kemudian jadi rasul, kemudian wafat. Sebagaimana kita, ya, kita lahir, hidup, besar, dan suatu saat kita akan wafat, meninggalkan dunia ini. Nah, kita hamba. Tapi pada saat yang sama dia adalah rasul. Maka ketika dia menduduki jabatan sebagai rasul, kita tidak boleh merendahkan beliau. Semua perintahnya wajib kita jalankan, kita laksanakan. Karena apa yang beliau perintahkan sesungguhnya itu adalah perintahnya Allah. Apa yang beliau syariatkan sebenarnya itulah syariat Allah. Karena dia rasul, maka kita jalankan ajarannya, syariatnya, ya, perintahnya, karena menjalankan apa yang Allah turunkan kepada beliau. Jadi dua kedudukan ini harus ada. Harus ada pada diri seorang muslim keyakinan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abdun, yang kedua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul. Supaya apa? Pertama, supaya kita tidak berlebih-lebihan kepada beliau, dan supaya kita tidak meremehkan dan merendahkan beliau. Kita tempatkan beliau sebagai hamba supaya kita tidak berlebih-lebihan. Rasulullah sendiri melarang kita berlebih-lebihan kepada beliau, bahkan dalam hal memujinya. Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana sebagaimana orang Nasrani berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Fa inni abdun, karena sesungguhnya aku ini hamba. Faqulu, maka katakanlah abdullahi wa rasulih, hamba Allah dan Rasul. Apa yang terjadi dengan orang Nasrani ketika berlebihan memuji Nabi Isa atau Yesus? Pada akhirnya mereka mempertuhankan Nabi Isa, karena berlebih-lebihan di dalam menempatkan kedudukan Nabi Isa. Kalau kita tidak membatasi diri dengan menempatkan Rasulullah kedudukannya sebagai hamba, boleh jadi juga kita akan menempatkan beliau dengan tempat yang tidak seharusnya. Makom ilahiyah, kedudukan ketuhanan yang berhak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, supaya kita tidak meremehkan beliau, karena dia rasul. Maka karena dia rasul, kita harus muliakan, agungkan beliau. Dia diutus oleh Allah, seolah-olah dengan ilustrasinya dialah wakilnya Allah di bumi ini untuk mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Kemudian wad-dalilu, dalilnya adalah annallaha wasafahu bil ubudiyyati fi asrafil maqamat, bahwa Allah telah menyifati beliau sebagai hamba dalam posisi yang paling mulia. Wa minha maqamud da'wati, dan diantaranya adalah ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang doanya diabadikan oleh Allah. Qala ta'ala wa annahu lamma qala abdullah, dan bahwasannya ketika hamba Allah yaitu Muhammad berdiri untuk berdoa atau menyembahnya atau beribadah kepadanya, yad'uhu, dengan berdoa, kadu yakununa alaihi libada, hampir saja jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Artinya dalam ayat ini Allah menyatakan Rasulullah itu adalah abdullahi, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata penulis, fahuwa rasul, maka Muhammad itu benar-benar rasul, la yukadzibu, tidak boleh didustakan. Wa abdun, dan dia hamba, la yu'badu, tidak boleh disembah. Ya, karena dia hamba tidak boleh disembah, karena dia rasul tidak boleh didustakan. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Allah turunkan. Nah, satu hal yang menjadi catatan penting, Bapak, saya mengakhiri dengan kalimat ini. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita semuanya adalah bahwa seorang yang baik agamanya itu adalah karena diberi taufik hidayah oleh Allah untuk memahami agama, untuk memahami. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah bersabda, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, di sini bentuknya nakirah, umum, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, maka Allah jadikan dia memahami ajaran agama, memahami ajaran Islam. Jadi pemahaman itu penting. Ya, pemahaman itu sangat penting. Kalau mau dibalik ayat tersebut, siapa yang Allah tidak kehendaki baginya kebaikan, dijadikan tidak paham agama. Kalau mau dibalik. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak diberi kesempatan untuk memahami agama. Itu salah satu ciri-ciri tanda-tanda mungkin Allah tidak menghendaki kebaikan untuk diri kita. Maka orang tadi yang mengatakan wallahu a'lam, ajak beliaunya, Pak, ayo sama-sama kita belajar. Ada majelis ilmu, ayo kita tanya-tanya, ya, kita tanya-tanya kepada yang lebih paham. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamu. Tanyakan kepada orang yang lebih tahu kalau kamu tidak tahu. Perkara urusan agama, ya tanyakan kepada ahlinya, ya, supaya kita tidak salah jalan. Ya, memang benar bahwa Allah yang lebih tahu, tapi Allah sudah turunkan ilmunya melalui lisan Rasulnya. Rasul sudah ajarkan kepada umatnya, kepada para sahabat, sahabat sudah ajarkan kepada tabi'in, tabi'in sudah ajarkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah ajarkan kepada para ulama, dan mereka mewarisi ilmu itu sampai hari ini kepada kita. Tinggal kita belajar, ya, dan ini penting sekali. Mudah-mudahan dengan penjelasan kita seperti ini, Allah mudahkan kita untuk memahami ajaran agama yang bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.